Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita sedang berada di depan murai batu yang kemarin nyilet ya. Nah, ini teman-teman sekalian, cuacanya dingin sekali ya karena mendung dan angin juga lumayan kencang ya. Nah, jadi kelihatan murai batu pun juga menggigil tuh kelihatannya teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau yang bertanya ataupun yang lagi menonton ini, loh kok gerak-gerak ya, lagi kedinginan. Saya aja juga kedinginan ya teman-teman sekalian. Oke, jadi untuk murai batu yang nyilet kemarin ya ini, nah ini teman-teman kalian bisa dilihat masih di sini ya. Alhamdulillah sembuh total dan sekarang sudah full total. Teman-teman juga bisa lihat kotorannya seperti ini ya. Nih, kalau jorok di skip aja teman-teman sekalian. Nah, kalau penting ya dilihat nih contoh kotorannya ya. Bisa teman-teman lihat bahwasanya kotorannya sehat ya. Nah, ini nggak pernah saya kasih ulat ongkong lagi dan nggak pernah saya manja-manjain lagi ya. Paling sekarang ini supaya bulunya bagus saya itu kasih jangkrik ya teman-teman sekalian. Jangkrik pagi aja, kadang ya sore juga, kadang enggak gitu ya. Nah, belum pakai setelan-setelan ya teman-teman sekalian, karena saya dari dulu untuk trotol nggak saya setel-setel ya. Setelnya nanti udah masuk ganti pastol ya. Nah, lanjut teman-teman sekalian, ini trotolannya, ini buktinya ya. Nah, jadi banyak teman-teman yang bertanya tentang masalah murai batu yang nyilet. Itu permasalahannya adalah dia nggak mau makan fur. Nah, jadi teman-teman sekalian, tepat sekali pertanyaannya dengan kondisi murai batu ini. Nah, jadi murai batu ini kemarin setelah kelihatan sembuh ya. Nah, kelihatan sembuh, ingat garis bawah. Nah, dia masih nggak mau makan fur. Fur tuh masih diserak-serak ya. Tandanya dia nggak mau makan fur tuh fur diserak, kemudian dia masih lemas lagi. Iya. Walaupun tubuhnya udah gemuk ya ataupun udah ideal, tapi dia masih manja ya dan masih lemas. Nah, itu menandakan si murai batunya itu belum sembuh teman-teman sekalian. Nah, kadang ada juga yang bisa kita lihat pada saat proses ngasih makan ulat hongkong itu dia seperti sehat ya. Nah, ternyata setelah itu kita tiba-tiba mau ngasih fur ya tanpa bertahap, dan yang terjadi apa? Yang terjadi murai batu nggak mau makan fur ya, akhirnya ya sakit lagi, nyilet lagi. Nah, itu pasti teman-teman sekalian. Jadi bagaimana caranya ya? Nah, kalau yang pernah saya alami ini kemarin bahkan udah 2 kali ya teman-teman sekalian, nyiletnya ngulang lagi 2 kali. Nah, itu dikarenakan kita belum tuntas proses rehabilitasinya ya. Dari masa transisi sakit sembuh kemudian masa ke ngefurnya itu kita terlalu buru-buru ya. Jadi teman-teman sekalian, mentang-mentang dia udah sembuh, udah aktif kembali, udah kelihatan gemuk, tapi bukan berarti dia segampang itu melakukan transisi ya. Jadi kita butuh proses. Nah, proses inilah yang kadang kita tidak ketahui ya, karena kalau dilihat dari kasat mata aja ya, kita lihat wah ini burung ini udah seger, udah bisa ini makan fur lagi ya. Oke, maaf terjeda ya teman-teman sekalian. Jadi kita lanjutkan. Banyak yang salah langkah ya dalam mengambil tindakan atau terburu-buru dalam melakukan proses makan fur lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang nggak mau makan fur tersebut intinya adalah berarti burung teman-teman tersebut belum benar-benar full ya. Kenapa? Jadi logikanya seperti ini, karena sistem pencernaan murai batu yang sakit itu belum sanggup untuk menerima makanan ya, karena fur itu kan keras ya, otomatis sulit untuk dicerna, ataupun kalau dia cerna itu merasa nggak enak ya, kelihatan dari kotorannya yang masih encer, putih dan sebagainya ya teman-teman sekalian. Nah, maka dari itu teman-teman harus memaksimalkan rawatan ya, dan juga bersabar untuk menunggu hasil yang maksimal teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah, intinya kita harus benar-benar melihat kondisi murai batu. Jadi kalau dia udah seperti sehat, jangan buru-buru ya. Kita harus sabar dulu ya.
Nah, kalau bilangnya sabarnya berapa lama mas? Nah kira-kira 3 sampai 7 hari ya. Nah seperti itulah kira-kira teman-teman sekalian. Nanti kita coba lagi kalau dia udah lahap makan fur. Nah berarti dia udah mulai pulih. Nah di samping itu jangan langsung dilepas langsung makan fur ya, tapi kita bantu terus. Besoknya kita kurangi baru kita lihat. Setelah itu baru kelihatan kotorannya itu bagus atau enggak keluar dari furnya tadi, dari fur yang dikonsumsinya tadi ya teman-teman sekalian. Nah kemudian teman-teman sekalian, kalau misalkan mas kok nggak mau makan fur ya kalau awalnya memang belum makan fur ya wajar ya, tapi kalau sebelumnya sudah makan fur total ya teman-teman sekalian, jadi berarti dia belum full ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena gini teman-teman sekalian, banyak kasus itu trotolan yang dibeli oleh teman-teman kita ya, mungkin itu perasaan dia udah ngefur palingan, padahal dia itu baru belajar makan fur. Nah, itu kasusnya di trotol biasanya itu, kalau yang dia biasanya makan fur tapi belum makan fur bagus ya dengan baik, tapi tiba-tiba nyilet. Nah setelah sembuh dikasih lagi fur, nah, ternyata dia nggak mau makan fur ya karena kemarinnya belum maksimal, otomatis kita ngajarkan lagi. Tapi kalau untuk dewasa, nah dia sebelumnya makan fur tiba-tiba dia udah nggak mau makan fur lagi, nah itu berarti ada masalah ya. Nah berarti dia belum selesai, maksudnya itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kuncinya di sana teman-teman sekalian, kita harus benar-benar telaten dalam merawat burung. Nah ini udah alhamdulillah udah sembuh total ya. Kenapa saya katakan sembuh total? Karena setelah 2 kali ya, ini 2 kali udah sembuh nyilet lagi ya. Karena itu tadi, karena dia belum betul-betul sembuh teman-teman sekalian. Nah sekarang alhamdulillah setelah sembuh, kemarin saya coba 1 minggu fur total, nggak ada dibantu pakan lain, akhirnya mau dia ya, badannya tetap sehat, segar, aktif ya. Nah baru sekarang karena saya takut bulunya nanti jelek ya, otomatis saya kasih pakan jangkrik ya. Setiap paginya itu kadang 6, kadang 7, kadang 5 ya, nggak tentu ya, sengaja saya buat seperti itu supaya dia tidak terbiasa ya. Takutnya kan kalau kebiasaan dikasih 5, begitu dikasih 4 dia agak kurang aktif ya. Nah dikasih 6 nanti dia malas karena kekenyangan dan sebagainya. Jadi sengaja saya buat seperti itu teman-teman sekalian. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika masih bingung silahkan tanyakan dalam komentar bagian mana yang masih bingungnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.